Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nata Stefani dari kelas 22B. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum apa sih itu teori sosiologi sastra? Jika kalian belum tahu, kita simak baik-baik ya pengertiannya. Sosiologi sastra itu adalah suatu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan meneliti karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatannya. Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam wacana ini, sastra berdiri sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi. Sosiologi sastra juga memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial, yang merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Nah, baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Keduanya berusaha memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Nah, bedanya sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat. Telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Sementara itu, sastra menyusup, menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya dan melakukan telaah secara objektif atau personal. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa sosiologi sastra itu adalah pendekatan yang mengkaji, memahami, hingga menilai karya sastra dengan menggunakan kacamata studi sosiologi yang menelaah manusia, masyarakat, serta lembaga yang menanggungnya. Nah, ini ada sebuah contoh, simak baik-baik ya. Novel Cermin Jiwa menceritakan kisah seorang dokter muda yaitu Zahra yang bertugas sebagai dokter di daerah Kapur, Lembah Gunung Bokong. Zahra di daerah konflik sosial penolakan pembangunan pabrik semen yang merusak lingkungan. Sosiologi pengarang. Menurut Rene Welek dan Austin Warren, sosiologi pengarang berkaitan dengan status sosial, ideologi sosial, dan aspek lain pengarang sebagai prosedur sastra. Sosiologi pengarang dalam kaitannya dengan profesi pengarang dan organisasi sastra. A. Sumber ekonomi pengarang. Berarti membicarakan mata pencaharian. Tidak semua pengarang menjadikan kepenulisannya sebagai mata sumber ekonomi pokok. Sebaliknya, banyak di antara penulis yang menjadikan kepenulisannya sebagai sampingan, sebuah hobi yang menghasilkan. Sumber ekonomi pengarang novel Cerminan Jiwa dapat diketahui dari biografinya. Untuk itulah penulis mengumpulkan data tentang sumber ekonomi. Apakah pengarang menjadikan menulis sebagai pekerja utamanya atau hanya sebagai pekerjaan sampingan saja? Berdasarkan biografinya, S. Prasetyo Utomo menuliskan karya sastra untuk novel bukanlah mata pencarian utamanya. Dia merupakan seorang dosen di Universitas PGRI Semarang dan ia juga sudah puluhan tahun mengajar di SMA 13 Semarang. Hingga kini ia masih menjadi dosen di Universitas PGRI Semarang. B. Latar belakang sosial S. Prasetyo Utomo lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1961 di Yogyakarta. Ia merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, IKIP Semarang, UNES 1987. Ia menyelesaikan program pasca sarjananya di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010. Lalu melanjutkan program Doktor Ilmu Pendidikan Bahasa. Menetap di Semarang sejak 1982 saat menyelesaikan studi di pendidikan bahasa dan sastra. Dalam novel yang diciptakannya, pengarang yang berasal dari Jawa mengekspresikan kejawaannya dalam karya-karya yang diciptakannya. Seperti dalam novel Tarian Dua Wajah yang mengambil latar tempat di Tanah Jawa, dan juga novel Cermin Jiwa. Dalam novel Cermin Jiwa digambarkan dari salah satu tokohnya yaitu Kodrat sebagai tetua adat yang mengenakan pakaian adat Jawa Tengah dan memiliki rumah adat Jawa Tengah. Kutemukan dia tak sadarkan diri dan teraniaya, kata Kodrat, berpakaian dengan panjang hitam, bercelana komprang sedikit di bawah lutut serba hitam. Ia mengenakan udeng, ikat kepala yang juga berwarna hitam. Menjamu tamu dengan keramahannya. Malam ini di Joglo, yang dibangun seluruhnya dari kayu sonokeling, diselenggarakan pergelaran tari dengan iringan harpa.
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pengarang sebagai orang Jawa menginspirasinya untuk memasuki adat Jawa ke dalam novelnya. Yang C. Status pengarang. Sifat status. Pada status ini, S. Prasetyo Utomo menjadi seorang sastrawan yang memiliki banyak penghargaan, meniti karir dimulai dari masa-masa pahit. Beberapa kali karya-karyanya ditolak oleh media. Sastrawan yang menginspirasi dia untuk menjadi seorang penulis adalah Pramoedya Ananta Toer, dan membaca karya sastra dunia seperti karya Hemingway, Yasunari, Kabawata, Boris Pasternak. Kini cerpennya beberapa kali mendapat perhatian dari kritikus dan pemerhati sastra. Karyanya terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik di Koran Terbitan Jakarta. Asiknya status telah sukses mendapatkan gelar dokter. Ia tercatat sebagai dosen di UNIF PGRI Semarang dan menjadi salah satu sastrawan yang menjadi di bagian dari lahirnya wacana sastra kontekstual pada dasawarsa 1980-an. Yang D. Ideologi pengarang. Dalam novel Cermin Jiwa terdapat 3 jenis bentuk ideologi. Humanisme. Cara pandang humanisme terlihat pada tokoh Kodrat yang merawat Gendon yang dahulunya adalah laki-laki pencuri sapi. Kodrat menganggap bahwa Gendon membutuhkan pertolongan karena kondisinya sangat kritis. Kodrat mengambil gerobak kecil yang bisa digunakannya mengangkut pupuk ke dalam ladang dan membawa sayur-sayuran dari ladang ke rumah. Ia mengangkat tubuh Gendon si pencuri sapi dan membaringkannya di gerobak. Dengan gugup dan terburu-buru, ditariknya gerobak itu meninggalkan kaki bukit pekuburan tua ke tempat praktikum Dr. Zahra. Dengan agama yang dianutnya, hal-hal yang dilakukannya mengacu pada hukum-hukum dasar agama yang dianutnya. Hal ini diperlihatkan pada tokoh Abah yang kecewa atas kegagalannya dalam pemilihan menjadi wakil rakyat. Abah yang tak ingin dikenang sebagai ayah yang berperangai buruk oleh anaknya, Zahra, memilih menggembala dan kembali kepada berguru pada kiai di pesantrennya terdahulu untuk melupakan keguncangan hatinya. 9 tahun Abah meninggalkan rumah, berpisah dengan istrinya, berguru pada kiai sepuh. Ia diminta menjadi ustadz di pesantren. Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa pengarang memiliki hubungan dengan Sang Pencipta, atau dengan kata lain, pengarang selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kapitalisme. Pendirian pabrik semen di Lembah Gunung Bokong dalam novel Cermin Jiwa dapat menjadi representasi dari ideologi kapitalisme. Nuansa ideologi kapitalisme nampak pada kutipan berikut. Semua orang di desa ini ingin ketentraman, terhindar daripada pemilik modal yang ingin merusak kawasan batu kapur yang akan menghilangkan sumber mata air. Dari kutipan di atas terlihat bahwa pembangunan pabrik semen di desa Lembah Gunung Bokong merugikan para petani di sana. Integritas sosial pengarang. S. Prasetyo Utomo mengenalkan novel Cermin Jiwa secara alami. Semua dilakukan melalui pengadaan launching, bedah buku, dan seminar. Sosiologi karya sastra. Aspek sosiologi karya sastra yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu sosial yang tercermin dalam novel Cermin Jiwa dan tujuan penulis karya sastra. A. Kriminalitas. Kejahatan dalam novel yang dialami oleh Aryo, seorang wartawan yang bertugas meliput pembangunan pabrik semen di desa Gunung Bokong. Di sini aku dibawa beberapa lelaki tinggi kekar berkepala anjing. Begitu kasar mereka mengancamku untuk meninggalkan Lembah Gunung Bokong. Mereka menyiksaku sampai pingsan. Dibiarkan tubuhku tergeletak sampai Kodrat dan orang-orang desa menemukanku. Dari kutipan di atas, kriminalitas yang ditunjukkan dalam novel Cermin Jiwa. B. Korupsi. Tindakan korupsi yang ada dalam novel Cermin Jiwa ditunjukkan pada kasus bupati yang menerima sogokan atau suap dari pihak pabrik. Pihak pabrik juga mencoba untuk menyogok atau menyuap Kodrat dengan maksud agar tidak menghalangi pembangunan pabrik semen dan mau memihak pabrik sehingga para warga yang kontra dengan pembangunan pabrik diharapkan dapat pro terhadap pembangunan tersebut. Aku memasuki kawasan pabrik. Seorang pejabat perusahaan itu membawaku ke ruangannya. Ia tak tertidur oleh sirapku. Bahkan ia menawariku sekoper uang. Aku menolaknya. Dia ingin aku berhenti melawan pembangunan pabrik. Yang tak pernah kuduga, aku bertemu dengan bupati yang buru-buru meninggalkan ruangan di pabrik itu, membawa koper yang sama dengan yang ditawarkan padaku. Yang C. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dialami oleh Abah, ayah Dr. Zahra. Dari kecil ia tinggal bersama ibu tirinya, hidup tanpa ibu kandung. Ia lahir dari istri kedua. Ia diserahkan ibu kandungnya pada istri tua. Ibu kandungnya memaksa untuk bercerai dengan ayah. Tak pernah sekalipun ibu kandung menengoknya. Sejak kecil ia beranggapan istri tua ayah itulah ibu kandungnya.
yang menyadarkannya bahwa ia anak yang lahir dari istri muda adalah perlakuan kelima saudara lelakinya. Mereka senantiasa berbuat kasar, suka memukul, memaki. Anak pemberontak. Pada kutipan di atas terlihat bahwa Abah sejak kecil tidak tahu siapa ibu kandungnya. Yang D. Kerusakan lingkungan. Rusaknya sumber air tanah lembah Gunung Bokong, air yang digunakan untuk mengairi ladang mereka akan tercemar, bahkan mematikan sumber air di daerah tersebut. Yang artinya jika tak ada air maka gagallah panen mereka. Tak akan ada hasil panen dari ladang para petani, menyebabkan tak akan ada sumber penghasilan bagi mereka. Truk-truk itu bermuatan bubuk batu gamping yang akan dibawa ke kota, atau entah kemana. Kau akan melihatnya sendiri. Kerusakan alam di lereng gunung begitu banyak, tangan ini memperoleh kekayaan dari sini. Pengaruh sosial novel terhadap masyarakat. Keberagaman terbelakang dari informan yang peneliti mewawancarai mencerminkan bahwa novel Cermin Jiwa merupakan novel yang bagus dan dapat diterima untuk semua kalangan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan pada umumnya memberikan pernyataan positif terhadap novel Cermin Jiwa ini. Dari cerita Bupati pada novel ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berniat jahat memang tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi dibalas dengan ketenangan. Akan ada saatnya di mana orang jahat itu akan merasakan akibat atas ulahnya. Membaca novel ini seperti benar-benar masuk ke dalam ceritanya. Banyak hal yang tak terduga dari novel ini. Novelnya tidak membuat banyak bosan, mengandung banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Suasana kultur, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat terdapat hal mistis terasa cukup kental. Selama alur cerita berjalan dalam novel ini, dengan alur cerita yang sulit ditebak menambah poin tersendiri dalam membangun perasaan penikmat novel ini. Permasalahan yang dilewati dalam perkembangan tokoh utama, alur cerita yang ringan dan mudah dipahami memudahkan para pembaca awam yang ingin mencari novel yang ringan untuk dibaca. Dengan jumlah halaman kurang lebih 250 halaman. Dapat dikatakan novel ini bisa menjadi rekomendasi untuk para pembaca awam. Novel ini mengajarkan kita untuk tidak serakah dan tamak akan duniawi. Membaca novel ini seperti benar-benar melihat cerminan kehidupan yang dituangkan dalam sebuah novel. Novel yang ngena tanpa harus membesar-besarkan cerita, kalem, adem, tapi maknanya dalam. Hampir sebagian dari novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, meskipun gaya bahasa hiperbola berserakan, tapi itu tidak mengurangi kualitas dari novel ini. Novel ini pantas menjadi salah satu rujukan bagi kita yang belajar bagaimana menjadi manusia yang hidup dan bijaksana dari tindakan tokoh utama dalam novel ini. Tapi menurut saya, tindakan tokoh Abah dan reaksi dari tokoh Umi kurang masuk akal. Seorang suami meninggalkan keluarga tentu bukan hal yang baik, apalagi tokoh Abah pergi dalam waktu yang sangat lama. Ceritanya bagus, kental akan budaya, adat istiadat, penggunaan bahasa yang ringan benar-benar membuat kita masuk dalam ceritanya. Awalnya pas tahu beberapa halaman yang harus dibaca agak malas, tapi pas mulai baca dari bagian 2 yang setelah derubus melaju kok seru ya. Sedih gitu bacanya. Saat baca emosi kita benar-benar dimainin, nanti sedih, senang, terus kesal. Benar-benar kagum sama sabarnya Umi Zara ketika ditinggal Abah ke pesantren. Kemudian nilai besar yang saya peroleh adalah tentang pandangan hidup yang mudah, tidak mengada-ngada dan apa adanya. Saya belajar banyak tentang cara bersikap yang baik saat menghadapi masalah. Sebesar apapun masalah itu tentu layak dinilai dari berbagai sudut pandang sehingga bisa memberikan manfaat, minimal pengalaman. Nah, itu dia tadi pengertian tentang sosiologi sastra dan contohnya. Terima kasih ya teman-teman udah mau mendengar dan menyimak sampai di video kali ini. Nah, nantikan video selanjutnya ya. Dadah!